Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, apa kabar semuanya? Luar biasa, baik Bu. Oh iya, bagaimana Bapak Ibu sudah pada makan siang kah belum? Oh ya, ada yang sementara. Oke, silakan Ya, di dilanjutkan. sini juga sementara. Oh ya, silakan Bapak, lanjutkan. Oke, baik Bapak Ibu. Maaf kami terlambat 5 menit ya. Kami harap ini tidak menjadi masalah. Dan baik, sebelum kita mulai, pantun sedikit dulu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana? Oke ya. Bersepeda ke Kelurahan Imbi, jauh sekali ya, bersama Aratoriman. Selamat siang para hadirin yang budiman. Mari kita mulai webinar hari ini. Cakep. Terima kasih. Baik hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi webinar dan juga diskusi yang di akhir juga akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri selesai mengisi materinya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tapi pantun lagi. Ina punya kolam penuh ikan. Ikan mujair dicampur ikan nila. Sebelum acara kita lanjutkan, mari sejenak kita tunduk kepala. Baik, Bapak Ibu, pemateri dan narasumber kali ini adalah Ibu Ana Sihombing, STMT, dan saya sendiri, Ibu Deliana Tonapa, MPD. Ada sekitar 6 topik budaya positif yang akan kami bagikan beserta pengalaman kami, di mana topik disiplin positif dan nilai kebajikan, hukuman penghargaan, dan keyakinan kelas akan dibawakan oleh Ibu Ana Sihombing. Dan saya akan membawakan topik yang berjudul kebutuhan manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Gitu ya. Tetapi ya, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Tetapi sebelum itu izinkan saya menyapa para pengurus komunitas belajar kita orang guru SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura. Ada Ibu Juliana Hutapea. Halo Ibu. Halo, salam. Halo. Selamat. Kemudian juga ada Ibu Melinda Usman. Adakah? Pastilah. Ada ya? Halo. Oke, kemudian juga ada Ibu Salbia. Oke, dan juga ada Pak Ula yang sekarang berada di Palembang. Halo Bapak, bersama Ibu Ana di sana ya. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Oh ya, semangat terus di sana Pak ya. Saya dari Sehat-sehat di sana. Lokasi Lomba. Oh ya, Siap, semangat, siap. semangat, semangat, semangat Pak, semangat. Bersama Ibu Ana sendiri berada di sana ya. Oke, baik. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami saat ini. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak dan juga saya pribadi berterima kasih karena bisa berkolaborasi dengan komunitas kita orang guru SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura, bergabung dengan komunitas saya yang sebenarnya sudah lama dibentuk, ya, yaitu komunitas pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura. Dengan hormat saya sebutkan Bapak Frans Tunggul Kasih Amarta, SPD. Beserta para wakil kepala sekolah dan tentu seluruh guru SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura. Selamat siang semuanya. Siang. Yang kami hormati juga para fasilitator kami. Dengan hormat kami sebutkan namanya Bapak Baharudin Lahati dan Ibu Sri Kandi Dwi Poncowati. Selamat siang. Yang kami hormati pengajar praktek kami Ibu Mary Betty Silitonga dan Bapak Markus Salubongga. Selamat siang Bapak dan Ibu. Dan pastinya juga kepada seluruh guru hebat Indonesia dimanapun berada. Salam sehat dan semangat untuk kita semua.
Bapak Ibu yang kami hormati, webinar kali ini adalah tentang diseminasi budaya positif. Oleh karena itu, tentu kami sangat memerlukan informasi sekaligus sebagai cara menyamakan persepsi kita nanti seperti yang memang diharapkan. Dan sebelum masuk pembahasan materi, izinkan saya sedikit menyampaikan pengantar materi yang disampaikan nanti karena banyak yang bertanya, itu budaya positif itu apa? Nah, beberapa di antara kita mungkin sudah mengetahuinya, beberapa mungkin belum familiar. Baik, pada umumnya peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan. Di perjalanan, mereka kerap kehilangan arah dengan melakukan pelanggaran yang membuat tenaga pendidik, bahkan orang tua itu sendiri, perlu melakukan perubahan dalam penanganan pelanggaran mereka agar peserta didik dari gagal alias yang selalu melakukan kesalahan menjadi sukses. Maksudnya menjadi tahu apa kesalahan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Nah, seperti apa penanganannya? Mari kita simak penjelasannya beserta refleksi kami. Namun kami harapkan kepada seluruh peserta agar selalu memperhatikan dan mengikuti webinar ini dengan baik atau dengan sebaik mungkin. Saya sampaikan sedikit dulu beberapa ketentuan acara webinar kita. Ketika pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Ya, sesi tanya jawab akan dilakukan atau akan dibuka setelah semua pemateri menyampaikan materi. Kecuali nanti di tengah-tengah pemateri ada soal yang diberikan dan diberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawabnya, itu boleh, tapi interupsi itu nanti. Dan baik Bapak Ibu, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri pertama kita, Ibu Ana Sihombing STMT. Silakan. Ya. Izin terima kasih Bu Deli, suara saya terdengar ya? Iya, terima kasih. Dari Lampung saya menyapa semua teman-teman yang ada di Jayapura dan di semua daerah ya. Dengan Pak Ula saya di sini, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada kami berdua menjadi pembimbing, dan puji Tuhan kami berada di sini untuk membersamai siswa kami yang mengikuti lomba. Nah, kita akan segera mulai dengan materi kita yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ada 6 bab ya. Mau dibilang bab juga bab, atau 6 pemahaman yang perlu kami desiminasikan kepada Bapak Ibu. Kenapa kami perlu melakukannya? Karena untuk merubah satu budaya, kami tidak bisa melakukannya sendirian. Jadi kami butuh seluruh warga sekolah, baik itu guru, staf, maupun siswa, bahkan orang tua siswa dan masyarakat sekitar juga termasuk Iduka, untuk bersama-sama membangun budaya positif ini. Kalau hanya 1-2 orang saja yang bergerak atau mau mengubah suatu budaya, itu pasti tidak akan mungkin. Dan tidak semudah membalikkan telapak tangan kita membuat suatu budaya menjadi positif atau seperti yang kita inginkan. Izin ya, saya share screen untuk materi yang akan saya bagi. Sudah tampak ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Saya minimize dulu yang ini supaya nggak mengganggu. Maaf, malah ketutup ya. Ya, ini ya budaya positif, kami berdua yang akan melakukan. Saya buka. Oke. Budaya positif. Maaf ya Bapak Ibu. Mungkin dia agak lama ini. Ini gambarannya di sini adalah saya memberikan satu gambaran, ada anak-anak yang sekolah itu senyum-senyum, di kelas itu ada aktivitas, tidak hanya duduk saja anaknya, lalu ada gambaran di situ ada apa ya namanya, profesi, macam-macam profesi. Nah, inilah yang kita harapkan, mereka selagi di dalam sekolah, mereka sudah membangun budaya positif, di dalam kelas itu mereka juga menerapkan budaya positif, dan pada saat mereka turun ke masyarakat, mereka juga akan sangat bisa menerapkan apa yang mereka peroleh.
langsung saja. Ini saya langsung karena tadi sudah diperkenalkan ya, dan tadi sudah ada aturan-aturan yang jelas. Yang mungkin saya tambahkan adalah hadir dengan sepenuhnya. Ini ada di yang ini ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita mungkin sedang sibuk, tapi mohon kesediaan untuk dapat bersama-sama sepenuhnya hadir dalam webinar ini. Lalu bila ada Bapak Ibu yang akan menjawab, minta tolong untuk bisa raise hand, nanti akan saya fasilitasi. Nah, budaya positif ini pertama ya, budaya positif. Kira-kira kenapa kita butuh budaya positif? Mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia untuk memberikan jawaban, bisa raise hand. Bu Deli, mungkin ada yang sudah menunjuk tangan, mengapa kita perlu budaya positif? Untuk Iya, raise hand. mungkin siapa? Silakan. Belum ada ini. Belum ada. Oh, baiklah. Kalau begitu saya Bapak langsung Ibu lagi makan paparkan ya. siang. Ya. Iya deh, boleh. Ya, saya langsung ya. Budaya positif ini. Nah, kita lihat gambaran di sini Bapak Ibu yang perlu kita amati bersama, yaitu untuk mencapai sekolah yang kita cita-citakan, yaitu murid yang memiliki kompetensi dan karakter Pancasila, perlu ada masukan dari pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi awal sekali untuk membentuk sekolah yang kita cita-citakan, kita mulai dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian pasti ada dan sangat menentukan adalah pendidik yang mau reflektif. Artinya mau selalu berefleksi secara mandiri, lalu gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Juga ada iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Ketiga faktor ini akan bersama-sama membentuk sekolah yang kita sama-sama cita-citakan. Jadi lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah itu akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Di sekolah mungkin kita sering berkata ya, kapan ya siswa kita ini kalau ketemu guru salim kayak kasih hormat kah, sapa kah, tapi kadang-kadang nih yang kita temui mereka cuek-cuek saja. Bahkan kadang-kadang ada yang ketemu guru 100 kah, kayak anak-anak sekarang kan minta 100 gitu ya. Tapi inilah bagaimana caranya kita membentuk supaya budaya-budaya positif ini bisa, salah satunya adalah ada iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Nah, iklim positif inilah kita bisa bentuk melalui budaya positif. Ya, ini mungkin teman-teman ini lebih baik kalau kita onsite ya, tapi ini karena online, teman-teman bisa membayangkan kalau misalnya teman-teman sedang berhadapan dengan saudara atau suami atau istri atau anak atau teman, lalu kita menggenggam tangan kita, di dalam genggaman kita taruhlah di situ ada emas misalnya, sangat berharga sekali, kita kepal kuat-kuat. Lalu rekan kita, rekan B juga yang ada, rekan B ini bisa siapa saja, dia berusaha mendapatkan emas itu. Nah, waktu dia berusaha dengan segala cara, dia bujuk, hardik, intimidasi, marahi, menggoda, menggelitik, tawarin uang, ayo buka, sudah buka, supaya dia bisa berhasil dapat apa yang ada di dalam genggaman kita. Nah, apa yang ada di dalam genggaman kita itu kalau menurut kita itu sangat berharga, menurut kita itu sangat bernilai, maka kita akan pertahankan, tidak akan kita buka tangan kita. Nah, kira-kira bayangan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu atau teman Bapak Ibu membuka kepalan tangan? Mengapa? Apa alasan Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan? Apakah waktu dia memberikan apa ya, iming-iming, apa memarahi, apa cemberut, apa bujuk-bujuk, gelitik, apakah kita mau buka atau tidak? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau buka tidak kalau di dalam tangan kita adalah emas 5 kilo misalnya. Emas 5 kilogram. Ada tidak Bapak Ibu yang mau buka? Walaupun temannya berusaha begitu, tapi tetap saja kita kepal. Kapan kita buka kepalan tangan kita? Mungkin ada yang bisa jawab? Langsung saja yang bisa jawab bisa langsung. Kapan kita akan mau membuka kepalan tangan kita? Kira-kira kapan? Saya yakin ya ada yang bilang, saya buka karena kasihan juga.
dia sudah bujuk-bujuk saya. Atau ada yang jawab lagi, aduh tidak enak juga kalau tidak dibuka. Ada juga yang bilang, habis dia ini bilang dia mau ganti dengan 5 miliar misalnya, 5 M. Ya, itu berbagai alasan yang mungkin bisa menjadi kita akhirnya membuka kepalan tangan kita. Nah, dengan hal-hal yang seperti itu, kita akan mulai memahami mengapa sih eh, kita harus mengubah pola pandangan kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa itu stimulus respon? Itu yang menyangkut kemampuan kita untuk mengontrol orang. Sebenarnya apakah kita bisa mengontrol orang? Misalnya kita mengontrol anak-anak kita atau mengontrol siswa kita. Apakah kita sebenarnya sebagai guru bisa mengontrol mereka? Nah, itu menjadi satu pertanyaan yang bisa menjadi refleksi. Saya secara pribadi dalam menerapkan dulu ya, maksudnya banyak hal lah yang saya lakukan kepada siswa, saya berusaha supaya mereka mengikuti apa yang diarahkan. Misalnya karena menurut saya itu baik. Saya bilang, coba kamu kalau ikut pelajaran itu jangan ribut, dengarkan. Nah, itu salah satu hal yang kita sebagai guru berusaha untuk mengontrol mereka. Nah, tapi apakah benar kita bisa mengontrol anak-anak itu? Terus bagaimana caranya? Apakah kita marah? Kadang-kadang sampai kalau sudah di batas kesabaran ya pasti kita bilangnya, sampai marah, sampai mungkin juga memberikan hukuman, gitu ya, banyak cara. Nah, apakah itu kita sebut dengan disiplin? Kita kembali lagi menyikapi apa arti disiplin. Nah, ini yang perlu kami bagikan, apa yang kami dapat bukan berarti kami lebih tahu atau kami lebih mampu, tapi kami hendak membagikan apa yang kami peroleh selama pendidikan. Jadi makna disiplin, sebenarnya disiplin itu berarti belajar. Jauh sekali dengan apa yang kita katakan sebagai disiplin. Kadang-kadang kan kita bilang, anak-anak tuh harus disiplin, padahal disiplin itu artinya belajar. Anak-anak itu harus belajar. Tapi yang kita konotasikan sebagai disiplin ini menjadi berbeda. Menjadinya adalah menghubungkan kata disiplin dengan sesuatu yang harus dilakukan orang lain untuk memenuhi suatu tujuan yang ditetapkan oleh yang bicara. Misalnya saya yang berbicara, maka saya minta orang lain mengikuti apa yang saya mau. Dan saya katakan itu sebagai satu disiplin. Sebenarnya disiplin diri ini harusnya membuat orang menggali potensi menuju suatu tujuan, yaitu menuju apa yang dia hargai. Nah, ini yang kecenderungan umum itu biasanya kita menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dari kecenderungan umum ini biasanya kita sebagai guru mungkin merasanya ya harus disiplin berpakaian ya, misalnya seperti itu. Hari ini hari Kamis, maaf. Ya, disiplin hari Kamis berarti menggunakan seragam apa. Nah, kita menghubungkan, waduh, baju saya tuh nggak muat lagi, nggak bisa saya pakai. Atau baju saya terlalu pendek bagian atasnya. Jadi kalau saya mengajar tidak enak. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya kata disiplin itu dihubungkan dengan satu yang tidak nyaman karena kita terpaksa melakukannya. Padahal makna disiplin yang sesungguhnya adalah belajar. Jadi ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Kita mengontrol orang tadi ya, seperti tadi kita buka tangan atau tutup tangan, dengan satu ilusi-ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Itu sebenarnya hanya ilusi. Tidak ada seseorang pun yang dapat mengontrol orang lain. Kapan kita buka tangan kita yang memegang yang berharga itu, misalnya 5 kilogram emas itu, ya kita buka pada saat kita menyadari bahwa saya mau membuka, baru saya buka. Kalau saya tidak mau buka, maka saya tidak dapat membukanya. Jadi juga bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita merasa bahwa kita sudah berikan penguatan positif nih, pasti bermanfaat. Tapi kok hasilnya tidak ada di anak-anak gitu. Misalnya seperti itu ya, kita sebagai guru, misalnya saya sudah berusaha nih memberikan penguatan positif, saya tidak main kasar lagi, saya tidak main hukuman lagi. Saya harapnya si anak itu berubah, tapi kok tidak berubah. Nah, itu ada miskonsepsi tentang makna kontrol di situ, bahwa ada juga ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Sebenarnya kritik dan membuat orang merasa bersalah ini justru memberikan perasaan gagal.
pengalaman saya membuat seperti ini adalah saya membuat orang merasa bersalah, yaitu siswa saya suka ngomong, "Tolong dong ibu ini udah tua. Jadi jangan kamu terlalu ribut di dalam kelas, Bu Guru tidak mengatasi suara kalian. Tidak kasihan nggak kalau Bu Guru suaranya habis, Bu Guru nggak sanggup nih teriak-teriak." Nah itu sebenarnya saya membuat mereka merasa bersalah. Tapi bukannya menguatkan karakter, itu menimbulkan rasa gagal, merasa bersalah. Mereka bilang, aduh iya ya kasihan Bu Guru. Terus mereka merasa, aduh saya nih salah sekali. Nah itu justru tidak mengangkat dia dari perasaan-perasaan yang gagal. Justru kita menjerumuskan dia ke dalam perasaan gagal. Juga ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak. Saya tulis ini baca tanggung jawab untuk memaksa. Artinya kita merasa punya hak untuk memberitahu kepada murid seperti yang tadi saya katakan ya, ini bagus, ada satu kriteria tertentu yang harus kamu capai. Capaiannya tuh harus paling tidak 75, kalau kamu di bawah itu tuh kurang bagus. Nah, itu kita maksudnya baik, tetapi pada saat kita menyampaikannya seperti itu, akhirnya kita menggunakan itu sebagai pemaksaan. Dan mungkin ada juga beberapa yang kebanyakan dari kita lah, hampir seluruh guru pasti mengatakan ke siswanya, "Kenapa sih 75?" Nah, itu satu hal yang sudah sangat baik kalau pemandangan saya, karena dari pengalaman juga kita kasih tahu ke siswa KKM sebenarnya di kurikulum Merdeka memang tidak mengenal ada yang namanya nilai minimal berapa ya, tetapi kita terpaksa melakukan itu bukan karena kita ingin, tetapi karena tuntutan dunia kerja. Misalnya anak-anak kita mau melamar jadi polisi atau tentara, nilai minimalnya adalah 75. Nah, kita tidak mungkin kasih mereka nilai 50 lalu suruh bawa pulang gitu ya. Nanti pada saat mereka mencari kerja juga satu hal yang susah. Nah, itu bisa kita jelaskan kepada siswa. Kenapa nak kamu diminta untuk nilai minimalnya 75? Ya karena kamu membutuhkannya untuk bekerja seperti itu. Jadi sebenarnya pada waktu kita memberitahukan kepada mereka itu, mereka berhak untuk memilih apakah mereka mau mengikuti atau tidak. Nah, pada saat mereka melakukan kesalahan, caranya bagaimana? Itu nanti akan disampaikan oleh Bu Deli ya. Saya teruskan, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau stimulus respon itu kebutuhan kita semua sama. Jadi baik guru maupun siswa kebutuhan kita sama. Tetapi pada teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Jadi guru bisa memahami apa kebutuhan siswa, dan siswa pun demikian. Jadi tidak selalu realitas atau kebutuhan kita sama. Dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita dalam stimulus respon mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apalagi orang-orang bilang sekarang Gen Z ya, mereka punya pola pandang sendiri. Nah, kita di sini dalam disiplin positif ini berusaha memahami lebih dahulu. Apa sih yang mereka pahami tentang dunia ini? Kadang-kadang juga dengan anak kita sendiri mungkin mereka bilang, "Mama nih kuno sekali, ketinggalan zaman, kudet, kurang update," gitu ya. Karena mereka merasa bahwa pandangan mereka tentang dunia itu berbeda dengan orang-orang yang pada zaman kita bersekolah. Walaupun belum tentu nilai-nilai yang mereka percayai itu benar. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk mengembalikannya kepada nilai-nilai yang kebajikan secara universal itu. Lalu dalam stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kamu tuh pasti salah seperti itu. Tapi pada teori kontrol kita melihat bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa anak itu berbuat ini? Dia pasti ada tujuannya. Nah, itu dalam teori kontrol. Setelah kita memahami tujuannya, baru kita bisa dapat memberikan arahan bagaimana agar mereka meraih penyelesaiannya. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrol, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini penekanannya adalah ada kolaborasi atau kerjasama dan konsensus. Itu nanti kita masuk ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau pada stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ada, kalau misalnya
aduh guru tidak bisa, kok harus, kok tidak boleh, tidak harus. Nah itu namanya kita paksa, atau kita bilang masa kok begitu saja kok tidak bisa. Nah itu berarti suatu pemaksaan. Dalam stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang atau kalah. Jadi kadang kita berdebat dengan siswa atau dengan anak kita, lalu kita pokoknya kalau kita benar ya kita benar, pokoknya begini. Nanti anak kita bilang, ah tidak itu bukan gitu. Walaupun belum tentu nilai-nilai yang mereka sampaikan itu benar, tetapi dalam stimulus respon adalah model berpikir menang kalah, tetapi pada teori kontrol model berpikir menang-menang. Atau biasa kita sebut dengan win-win solution. Bukan berarti kita mengiyakan yang salah, tetapi ada satu cara bagaimana supaya mereka bisa melihat nilai-nilai kebajikan yang melandasi seluruh kehidupan. Nah, dalam pernyataan Ki Hajar Dewantoro, dia mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini ada penekanan pada suasana yang merdeka. Artinya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pada saat kita memberikan self-disiplin kepada anak-anak kita, bukan berarti kita mendisiplinkan mereka dengan suatu kekerasan, tapi bagaimana caranya supaya mereka sendiri yang mengambil posisi kontrol itu untuk mendisiplinkan mereka sendiri. Kita sebagai guru hanya memberikan tuntunan, dan itulah apa yang dikatakan oleh Ki Hajar dari pendidikan ya, filosofi pendidikan, guru hanya menuntun. Jadi kita menuntun, kita membimbing, kita berusaha bagaimana supaya mereka ada perubahan kompetensi, perubahan karakter, tapi kita tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu artinya kita menghargai seluruh keberadaan mereka, seluruh potensi mereka, seluruh bakat minat mereka, seluruh pola pikir mereka kita hargai dan kita tuntun. Seperti kita menuntun orang supaya dia menemukan jalan yang benar. Nah, itu tadi disiplin positif itu kita bagaimana supaya anak-anak bisa mengambil suatu keputusan melakukannya, itu tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Artinya, nilai-nilai ini diyakini oleh seluruh individu di dalam dunia ini. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang kita laksanakan di sekolah itu ini. Setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, menurut William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tadi kita bilangnya sudah melihat bahwa definisi disiplin adalah mengarahkan seseorang sehingga dia bisa mencapai tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulianya ini apa? Ya, tujuan mulianya ini yang dia yakini, yang anak itu yakini sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana kita membangkitkan kemandirian, membangkitkan bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan yang paling utama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Motivasi eksternal itu artinya motivasi yang berasal dari luar. Biasanya motivasi eksternal ini dilandasi karena seseorang mau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaan yang biasa timbul itu dalam pemikiran mereka dalam melakukan sesuatu hal adalah, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Misalnya, siswa, apa ya yang terjadi kalau saya tidak kerja PR, misalnya begitu. Mereka pikirnya begitu, nanti saya dapat hukum lagi, nanti bu guru udah marah saya lagi, nanti saya disuruh berdiri atas kursi lagi kalau tidak jawab pertanyaan. Nah,
Hal-hal seperti itu berarti dia adalah motivasinya eksternal. Sharing saya juga selama ini memberikan suatu permainan ya kepada anak-anak dalam pembelajaran IPAS gitu ya. Saya suka kasih kuis mendadak. Ayo coba jawab, lisan aja, siapa yang bisa ini. Nanti kadang-kadang ada yang tidak bisa jawab, itu teman-temannya bilang, "Bu Guru, biar dia ini aja, berdiri berdiri." Suruh dia berdiri, dia tidak bisa jawab, dia berdiri. Nah, saya ikutin berdiri, tapi ternyata itu ada satu anak yang tidak mau berdiri, saya dekatin, "Kenapa kamu tidak mau berdiri?" "Susah," saya tanya begitu. "Apa yang susah dari berdiri?" Tapi dia langsung kelihatan malu sekali, terus saya jadi langsung paham, oh ternyata dia malu. Jadi dalam hal itu waktu dia tidak bisa menjawab, saya bukan membantu dia untuk dari posisi gagal menjadi sukses, tetapi saya justru, membuat dia semakin down, semakin tidak percaya diri. Nah, kadang-kadang motivasi eksternal ini sangat, apa ya, tidak membangun gitu ya, karena kadang-kadang anak jawab saja atau anak-anak eee, menghindari supaya tidak kena hukuman. Contohnya adalah masukkan baju di dalam ya, kan siswa kita paling banyak begitu ya. Ya yang mau masuk kelas kasih masuk baju dulu di dalam. Kalau sudah masuk baju di dalam baru masuk ke dalam kelas. Nah, kadang-kadang siswa itu dia, eee, masukkan nanti sudah sampai tempat duduk, guru tidak lihat lagi, dia kasih keluar. Nah, ini adalah satu satu indikasi bahwa dia melakukan hal itu sebagai motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi eksternal yang kedua itu dapat disebabkan karena, seseorang ingin mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya, itu pikirannya. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kebanyakan guru bilang, "Ya nanti kalau bisa jawab guru kasih beng-beng." Kadang-kadang kasih permen. Nah itu juga ternyata dari motivasi eksternal ini, justru tidak membangun siswa, seperti itu ya. Jadi kita tidak mendorong dia untuk dapat berpikir secara dewasa untuk meyakini nilai-nilai kebajikan tadi. Dia bukannya merasa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, bertanggung jawab, berusaha bernalar kritis, tapi dia ingin mencapai sesuatu. Kalau kita tidak kasih iming-iming lagi, ya sudah, dia tidak mau tahu lagi. Yang motivasi internal itu tujuan dari disiplin positif yaitu untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau sampai pada tahap ini, berarti seseorang sudah dapat melaksanakan disiplin yang positif. Dia belajar. Jadi dia mengatakan, "Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya?" Bukan karena terpaksa, bukan karena imbalan, tapi dia melihat keyakinannya di dalam dirinya sendiri. Misalnya, "Oh ya, apa yang terjadi kalau saya terlambat?" Itu yang eksternal. "Oh, saya akan dihukum ini." Apa yang saya dapatkan kalau saya tidak terlambat? Oh, saya dipuji guru rajin dan apa seterusnya. Tapi kalau untuk menghargai diri sendirinya, dia akan bilang, "Kalau saya terlambat saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan datang tepat waktu. Oh, saya bisa jadi teladan buat teman-teman." Nah, sampai di situ berarti anak itu telah mencapai motivasi internal. Dia sendiri yang mendorong dirinya untuk melakukan disiplin positif. Mudah? Tentu saja tidak. Kita bisa menciptakan itu, tidak bisa, tapi kita hanya bisa mendorong, kita mengarahkan, kita menuntun. Seperti tadi dikatakannya, kita tidak bisa mengontrol orang. Dia bisa melakukannya, dia bisa menerapkannya kalau sudah tumbuh dari dirinya sendiri dan tidak terlepas dari pembiasaan. Jadi guru di sini perannya seperti itu, menuntun, terus membimbing, memberikan pembiasaan, seperti itu ya. Saya lanjut, ini tadi sudah ya. Yang menarik lagi adalah dihukum oleh penghargaan, Alfie Kohn mengatakan bahwa dengan mengiming-imingi kepada orang untuk melakukan sesuatu merupakan pemberian motivasi eksternal yang menyebabkan ketergantungan. Bahkan dengan melabeli anak dengan pandai, pintar sebagai bentuk penghargaan juga merupakan motivasi eksternal. Nah, kadang-kadang kan kita bilang, "Oh, anak ini pintar sekali." "Oh, kamu pintar sekali." Atau, "Wih, memang luar biasa kamu pintar sekali." Nah, itu ternyata dari Alfie Kohn ini mengatakan bahwa itu tidak akan membangun dirinya. Jadi dia tidak akan membangun motivasi internalnya. Jadi bagaimana? Kita harus melakukan apa? Nah, ini yang disarankan yaitu membentuk program kebajikan, apresiasi, beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, dan semua murid. Jadi kita melihat apanya, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses, yang diberi pengakuan adalah karakternya atau nilai kebajikannya. Dan ini yang sangat kurang. Saya pengalaman di anak saya ya, waktu itu dia sekolah di satu sekolah,
mereka dikasih sertifikat-sertifikat. Nah, sertifikat itu menyatakan bahwa dia adalah anak yang rajin. Karena itu ada ya poin-poinnya. Ini rajin, dikasih sertifikat karena rajin. Yang satunya lagi karena suka senyum. Yang satu lagi, nah itu seperti itu dia kasih, tapi tidak semua siswa dapat. Nah, ada satu saat anak saya itu tidak dapat. Dia tuh kecewa sekali. Kenapa saya tidak dapat? Padahal saya ini rajin sapa guru. Karena ada penilaian untuk sapa guru juga ya diamati. Saya bilang, Dek, mungkin Adek bukan dilihat dari sapa gurunya, tapi kan Adek dilihat dari segi yang lain. Mungkin nanti ada dapat lagi. Nah, itu ternyata kalau beri pengakuan, jangan kepada satu persatu siswa, tapi kepada semua siswa. Semua harus mendapatkan pengakuan. Dan yang diakui adalah karakternya atau nilai kebajikannya. Contohnya ini ya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas. Atau saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab pada saat kamu menguat kertas-kertas yang berserakan di lantai. Yang dilihat adalah nilai kebajikan. Dan ada di grup MGMP PIPAS ya kota, saya sudah pernah bagi juga. Itu ada satu TikTok, mungkin ada teman-teman yang sudah lihat juga, itu sudah dilaksanakan di Halo. negara lain itu ya. Bahwa mereka bukan bilang, oh kamu pintar, tapi tidak. Dia bilang, oh kamu Mana? sudah Iya. ya, kamu sudah bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan sampai tahap perkalian, misalnya seperti itu. Jadi bukan, oh pintar sekali kamu, oh hebat, tidak seperti itu, tapi dia apa yang sudah dia kuasai, lalu apa nilai kebajikannya, seperti itu. Teman-teman mungkin bisa ditulis di chat juga. Kalau seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi. Jadi ada satu anak terlambat, terus kita kasih hukuman, tulis 100 kali karena terlambat sekolah. Menurut teman-teman, apakah ini hukuman ataukah bukan ini? Yang Ada pertama hukuman. yang pertama hukuman, lalu yang kedua lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada yang bisa jawab? Kita berusaha untuk memahami ini, untuk melihat ini, apakah ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Karena kadang-kadang kita tidak membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa jawab? Hukuman. Hukuman, ya. Terima kasih, Pak. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman, betul. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, betul sekali konsekuensi. Ya, kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul Bapak Ibu. Terus meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misalnya sekolah kita sepatu hitam ya, Senin sampai Kamis. Dia tidak pakai sepatu hitam, dia pakai sepatu putih. Sini. Hukuman. Hukuman, Bapak Ibu. Hukuman, ini merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Bedanya di mana Bapak Ibu? Jam pelajaran sekolah, PJOK. Iya, Ajaran PJOK. betul sekali Ibu. Karena pelajaran PJOK Konsekuensi. itu merupakan konsekuensi. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak ada hubungannya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat dengan terlambat sekolah, saya tulis 100 kali, itu tidak ada hubungannya. Lalu terlambat hari sekolah, suruh keliling lari lapangan basket 2 kali. Tapi kalau dia pada saat itu adalah pelajaran PJOK, oke silakan. Dia lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ada yang disebut dengan konsekuensi akibat perbuatan dan ada juga hukuman.
pada dasarnya hukuman adalah Enggak, tidak menimbulkan rasa tapi soalnya tidak sekolah karena ada. nyaman. Jadi hukuman itu menyebabkan rasa tidak nyaman, Ini sedangkan konsekuensi dong, karena ini ada hubungan. yang mana Ibu? Tidak, udah benar. Konsekuensi ya. Yang melili lapangan basket ya, karena terlambat pelajaran PJOK, yaitu karena pas pelajaran PJOK. Jadi ada yang namanya konsekuensi juga ya Bapak Ibu ya. Saya harap Iya. nanti kalau ada yang bertanya kita akan laksanakan seperti disampaikan oleh Ibu moderator tadi ya Bu Deli. Nah ini saya ingin berbagi dengan teman-teman mengenai identitas gagal karena hukuman dan identitas sukses yang disebut dengan disiplin, ada yang konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman, dan korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Itu dia masih berada di dalam identitas gagal. Tapi kalau di dalam identitas sukses yang disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang restitusi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Konsekuensi memang tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Beda dengan hukuman dalam jangka waktu panjang. Kalau restitusi, dia menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Lalu konsekuensi korban bisa diabaikan, ini korban dalam tanda petik ya. Dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Nanti kita lihat juga. Murid atau anak tidak dibuat nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, perilaku agresif, pasif agresif akan meningkat kalau kita berikan hukuman, sedangkan kalau dalam konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi, masalah akan terpecahkan. Nah, kenapa hukuman itu tidak akan berjalan bila murid tidak takut? Itu ya karena mereka tidak mau dihukum, mereka menghindari rasa tidak nyaman. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jangan merokok, dia tidak akan merokok di sekolah saja, tapi nanti di luar dia merokok. Ya, seperti itu contohnya ya. Berlaku hanya pada satu institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Nah ini biasanya orang yang guru menyatakannya seperti itu. Peraturannya kan jelas ya, sepatu hitam. Kamu harus pakai sepatu hitam. Tidak pakai sepatu hitam, buka sepatu. Nah itu biasanya itu yang disebut dengan hukuman. Dan akan menyebabkan murid atau anak membenci peraturan. Tapi pada saat konsekuensi itu perlu ada monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru ini sebagai pemantau nih terus. Lihat siapa yang melanggar, kita lihat lagi kita ini gitu ya. Itu jadi perlu ada seperti itu, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan pertanyaannya biasanya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, jangan lupa, terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Ini dalam posisi disiplin yang sukses, anak itu sukses tetapi posisinya netral. Artinya dia pada titik yang oke lah, dia sudah paham. Tapi kalau kita mau anak itu dia paham dan oh ya saya akan melaksanakannya dalam masyarakat, kita didorong untuk melakukan restitusi. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang dan pertanyaannya adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi pada saat kita melakukan restitusi, bukan kita yang memberikan jawaban, harusnya bagaimana, tapi anak itu sendiri. Misalnya datang terlambat, kenapa kamu terlambat? Misalnya begitu ya. Jadi jadinya bagaimana dengan keyakinanmu? Keyakinan bukan dalam percayaan ya artinya ya, tapi dalam keyakinan kelas yang sudah dibuat gitu loh, atau yang sudah disepakati. Apa yang kamu yakini? Seharusnya saya menghargai waktu, saya bertanggung jawab. Misalnya dia bilang gitu. Jadi di situ ada keyakinannya bertanggung jawab. Lalu kita bisa katakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dia sendiri yang memberikan jawaban, dia sendiri yang bertanggung jawab. Jadi restitusi mendorong ke arah tersebut. Jadi murid atau anak itu menghormati dirinya dan juga orang lain. Ini kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pada akhirnya yang diharapkan adalah karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi merupakan proses kolaboratif, artinya tidak bisa dikerjakan oleh satu orang guru saja, atau satu orang siswa saja, tapi ini menjadi proses kolaboratif keseluruhannya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir
ingin menjadi orang seperti apa mereka. Itu tujuan mulia tadi. Disiplin itu mengarahkan mereka ke tujuan mulia. Belajar untuk menuju ke tujuan mulia. Jadi restitusi itu mendorong ke arah sana. Dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah yang disebut dengan restitusi. Ciri restitusi ada 9. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Memperbaiki hubungan, menawarkan, bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik, dan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari keputusan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter, bukan tindakan, berfokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kelompok yang sudah tahu dia harus melakukan apa. Nah, ini adalah 9 ciri restitusi. Kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini, kita menawarkan, jadi bagaimana kamu mau melakukan apa? Nanti dia bilang, oh iya Bu, saya mulai besok saya tidak akan terlambat lagi. Betul, yakin? Ya, yakin. Yakin kenapa kamu yakin? Ya, karena saya harus bertanggung jawab, Bu Guru. Oh iya, sudah. Berarti itu kita menawarkan, bukan memaksa. Saya yakin Bapak Ibu Guru, wali kelas maupun BK sudah pernah melakukan restitusi dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, seperti ada 9 ciri di sini. Jadi kita fokus pada solusinya dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Bukan lagi kita bilang, oh ya sudah kalau gitu kok push up saja 50 kali. Tapi kita fokus pada karakternya. Jadi karakter apa yang dibangun sekarang? Oh, tanggung jawab. Apa yang kamu mau rubah? Saya harus belajar untuk mengatur waktu. Berarti dia juga belajar untuk bertanggung jawab. Nah, ini saya yakin semua guru pernah melakukan ini, walaupun tidak mengetahui bahwa ini adalah restitusi. Dengan diseminasi ini saya harapkan dari restitusi kita semakin menguatkan di restitusi, dan ada hubungannya dengan konsekuensi. Restitusi itu dilakukan setelah siswa diberikan teguran beberapa kali, misalnya dalam kelas, ayo kenapa yoga, kenapa kamu masih bicara, ada apa? Nanti dibilang ini yoga saya perhatikan kamu masih ribut, bisa perhatikan atau bisa bantu di dalam kelompok. Nah, beberapa kali kita tegur yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas, tapi siswa tersebut belum mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dia timbulkan, maka kita dapat melakukan restitusi. Jadi bukan serta-merta hari ini salah, ayo panggil restitusi. Nah, bukan seperti itu ya Bapak Ibu, tapi dilakukan setelah siswa diberikan teguran beberapa kali. Karena ada beberapa siswa yang kita hanya bicara saja dia sudah paham, oh iya Bu, maaf Bu, gitu ya. Restitusi dilakukan, namun konsekuensi perbuatan tetap akan berjalan sesuai tatib. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita sudah bilang restitusi, sudah lakukan restitusi, jadi sudah tidak usah kasih konsekuensi, juga salah. Ya, karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi tidak mungkin di dalam masyarakat. Kenapa kita melakukan seperti ini? Karena di dalam masyarakat akan seperti itu. Ada norma, ada aturan, ada nilai-nilai yang sudah disepakati di dalam masyarakat. Dan bila anak itu melanggar, pasti konsekuensinya harus dia tanggung. Nah, di dalam sekolah kita membiasakan seperti itu atau memperlakukannya seperti itu agar anak-anak terbiasa dan mereka bisa tahu, oh kalau saya turun di dalam masyarakat, saya akan berbuat seperti apa sesuai dengan keyakinan saya. Nah, itu dunia ini pasti ada konsekuensi akibat perbuatan. Berani berbuat berarti berani bertanggung jawab. Namun cara siswa menanggapi konsekuensi tersebut berbeda. Dia paham dan menerima serta bertekad berubah dari motivasi internalnya. Jadi waktu siswa harus menerima konsekuensi, dia bukan marah-marah lagi. Tapi dia paham, oh iya Ibu, saya tahu, saya salah. Saya pernah melakukan hal seperti itu ya. Aduh Ibu minta maaf, tapi peraturannya seperti ini. Kamu tidak bisa lagi saya tulis hadir karena kamu sudah terlambat lebih dari 15 menit. Bagaimana Ibu tulis T saja sebagai kode terlambat, tapi minggu depan janji tidak akan terlambat. Jadi itu menjadi monitoringnya Ibu ke kamu. Apakah kamu melaksanakan janjinya kamu untuk tidak terlambat lagi. Nanti dia bilang, oh iya Bu, saya mau. Iya, saya janji, ya boleh Bu. Tapi jangan kasih saya alpa ya Bu ya. Nah, itu seperti itu. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau siswa terlambat lebih dari 15 menit, saya panggil dulu. Boleh masuk, tetapi karena kalian dari awal ada kesepakatan kelas dan kita yakin untuk sama-sama bertanggung jawab, maka kamu tidak bisa masuk. Tetapi kalau kamu tetap mau masuk, silahkan kamu masuk. Di absen saya akan tulis T. Artinya kamu dalam kondisi terlambat. Saya yakin ini juga menjadi sulit buat guru-guru yang
jamnya hanya 2 jam seperti seni budaya. Itu menjadi suatu hal yang susah ya. Bisa disesuaikan, bisa fleksibel sesuai dengan apa yang Bapak Ibu bisa terapkan di dalam pembelajarannya masing-masing. Kalau saya karena pelajaran PIPAS itu 6 jam, lebih dari 15 menit itu saya masih bisa toleransi gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang hanya 2 jam mengajar, saya yakin, waduh, ngapain lagi masuk? Sudah tinggal sedikit lagi selesai. Misalnya dia datang 30 menit terlambat, mau dapat apa lagi? Biasanya guru-guru yang 2 jam pelajaran saja seperti itu pasti mengatakan hal itu. Jadi fleksibel saja, memang restitusi dilakukan, tetapi konsekuensi perbuatan tetap berjalan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini yang terakhir, keyakinan kelas. Jadi kita meningkat, Bapak Ibu yang di SMK 3 pasti sudah pernah yang membuat peraturan kelas. Kapan kita melakukan peraturan kelas Bapak Ibu? Halo? Kapan kita bisa melakukan peraturan kelas? Pada saat? Ini saya curiga ini. Pada saat kita Awal masuk pembelajaran. ya, betul sekali. Pak siapa tadi? Pak Pak Agus Sau. Gusau. Pak Agus Sau, betul Pak Agus. Pada saat awal pembelajaran. Itu kita buat peraturan kelas. Nah, terus meningkat lagi ya Pak ya. Kemudian kita menjadi keyakinan kelas. Kelas. Keyakinan kelas itu yang seperti apa? Itu yang tadi Bapak Ibu ya. Dikembalikan ke nilai-nilai kebajikan universalnya. Lalu ada, kalau kita sudah melakukan peraturan kelas, lalu ada keyakinan kelas yang diyakini bersama, maka kita akan menciptakan lingkungan positif dan pasti akan terbentuk budaya yang positif. Ini saya lewati. Ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Jadi mereka punya motivasi internal itu lebih terbentuk. Langsung saja ya Bu ya, Bapak Ibu langsung buka mic-nya, langsung bicara untuk selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya atau nilai kebajikannya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tadi kita sepakat ya, bukan sepakat ya sebenarnya, karena ada di kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan kita adalah profil pelajar Pancasila. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya apa? Nilai Disiplin. kebajikannya. Disiplin. Disiplin tuh masuk ke dalam apa? Apakah mandiri, bertanggung jawab? Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, bagus, mantap. Berarti itu ya, Bapak Ibu kalau buat seperti ini peraturan kelas berarti tahu, oh ini maksudnya ke sini. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Nilai kebajikannya apa? Keamanan masuk di nilai kebajikan apa, Bu? Disiplin. Disiplin berarti kembali lagi ke bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum mulai pembelajaran. Jadi Disiplin. nilai kebajikannya ya disiplin dan Disiplin. nilai Bertanggung kebajikannya jawab. adalah bertanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Masuk yang mana ini? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, berkebinekaan global, atau bernalar kritis, atau mandiri, atau Mandiri. mandiri bisa juga ya. Bisa juga yang malah pertama ya. Yang pertama apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dilarang menggunakan narkoba, hampir sama ya. Bertanggung jawab, mandiri, bernalar kritis bisa juga itu. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Disiplin kembali. Tanggung jawab. Disiplin. Iya, bagus. Mantap. Kayaknya sudah paham semua ini. Gunakan masker. Disiplin. Mandiri, disiplin, bertanggung jawab. Disiplin, tanggung jawab. Mantap. Jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplin. Disiplin. Tanggung jawab. Tanggung jawab, mandiri. Mantap. Berarti saya sudah tidak usah jelaskan lagi nih. Kayaknya Bapak Ibu ini sudah katam semua, sudah mantap semua ini. Ya, jadi kesimpulannya, sebelum saya akhiri kesimpulannya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita bukan lagi sebagai pengontrol, tapi kita sebagai penuntun. Bukan lagi sebagai penuntut, tetapi sebagai penuntun.
Jadi siswa kita tuntun, bukan kita bukan lagi kita sebagai guru menuntut siswa. Jadi ini ya kesimpulan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru sekalian. Saya kembalikan kepada Ibu Deli untuk waktu selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu atas Baik. perhatiannya. Wah, kita kasih aplaus dulu kepada pemateri satu kita, Ibu Ana Sihombing, yang sudah membawakan materi dengan sangat apik. Mantap. Ya. Baik Mantap. Bapak Ibu. Mantap ya. Ya, Terima saya kasih Ibu harap Ane. ya. Saya harap Bapak Ibu sudah paham bagian budaya positif, kemudian keyakinan kelas tadi yang kita sudah bahas. Nanti akan saya bawakan 3 materi yang juga berkesinambungan dari materi yang tadi. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mari kita ice breaking dikit lah Bapak Ibu. Ini kalau kita di Jayapura sudah jam 2, kalau saudara kita di Jawa ini ya baru jam 1. Ayo kita main dulu, kita olah otak dulu. Tangan kiri like this, tangan kanan tunjuk seperti ini. Kita lakukan secara bergantian ya Bapak Ibu, ya. Lakukan. Bisa, Bapak? Ya, ini adalah kelanjutan dari materi yang dibawakan oleh Ibu Ana, yaitu pertama, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kenapa siswa itu kok melakukan pelanggaran? Kenapa? Oh, ternyata ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasarnya? Nanti kita bahas. Kemudian, yang kedua adalah posisi kontrol. Kita melihat dari 5 posisi kontrol ini, kita lihat selama ini kita tuh berada di posisi mana. Ya, dan yang ketiga, cara menanganinya. Ya, setelah kita tahu, oh, saya harus menjadi seorang manajer. Caranya bagaimana? Menggunakan segitiga restitusi. Caranya nanti kita bahas.
kolom chat. Mungkin ada pertanyaan. Izin, Ya, silakan Pak. Dengan siapa? izin Bu, saya Pak Nasruddin dari SD Negeri 3 Bipura. Oh iya Bapak, selamat siang Bapak. Salam untuk Bapak Ibu dari SD 3 Abipura. Bagaimana Bapak? Izin Bu, terkait dengan restitusi, yang saya tanyakan, apakah semua masalah siswa di sekolah bisa kita menggunakan untuk menyelesaikan masalah siswa ya di sekolah itu, apakah selalu bisa menggunakan metode restitusi? Iya. Baik, karena segitiga restitusi, saya dulu jawab ya Bu Ana ya. Boleh ya? Oke. Silakan Bu. Begini Bapak Ibu, ada masalah yang bisa diselesaikan menggunakan segitiga restitusi saat itu juga, ada yang tidak. Misalnya, peserta didik ini mungkin kejar-kejaran sehingga banyak yang terluka, atau mungkin kekerasan, atau mungkin sudah membakar dan sebagainya. Saat itu tuh mungkin tidak bisa Bapak. Itu sudah harus melibatkan pihak berwajib untuk membantu kita. Alias kalau dalam Tri Pusat Pendidikan itu kita melibatkan masyarakat, dalam hal ini aparat. Nanti bagian terakhir setelah aparat menanganinya, pihak keluarga menanganinya, kita bagian terakhir di belakang menanyakan. Apalagi kalau kita sudah mengenal peserta didik yang melakukan pelanggaran itu, berarti kita langsung menggunakan segitiga restitusi bagian ketiga saja. Keyakinan apa yang telah disepakati? Kok bisa begini ya? Nah, begitu Bapak. Demikian Oke, mungkin Bu, ada tambahan. satu lagi Bu. Hmm? Tadi Ibu mengatakan bahwa guru adalah ada 5 posisi kontrol guru ya untuk siswa. Yang saya tanyakan sebenarnya yang mengontrol itu berarti siswa ini bisa kita kontrol Bu ya? Nah, terima kasih Bapak. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama juga saya bahwa kita ini tidak bisa mengontrol, bahkan saya tambahkan tidak bisa tidak bisa mengubah siapapun. Maksudnya di sini adalah posisi kontrol kita memposisikan diri kita saat menangani peserta didik itu apa? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman dan sebagainya. Itu bukan berarti kita bisa mengontrol Bapak. Gitu. Berarti yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol itu bukan guru yang mengontrol, tapi artinya adalah di mana guru itu bisa mempengaruhi motivasi intrinsik siswa, sehingga siswa bisa mengontrol dirinya begitu Bu, bisa menumbuhkan kontrol diri. Nah, untuk bukan berarti 5 posisi kontrol itu bukan berarti guru yang mengontrol. Artinya guru mempengaruhi melalui 5 cara begitu ya Bapak ya Ibu ya. Yang pertama melalui penghukum. Terus yang terakhir sebagai manajer. Mungkin kalau yang guru itu yang harus dilakukan adalah yang harus dilakukan dan cara yang baik adalah manajer. Dan penghukum adalah solusi terakhir. Dan kalau bisa mungkin guru tidak melakukan dengan cara penghukum. Mungkin begitu Bu ya. Iya, kalau bisa kita ini meninggalkan jejak sekarang ya kepada siswa untuk tidak melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, supaya pada saat mereka di luar sana nanti, mereka juga tidak melakukan cara yang sama. Begitu. Jadi yang selama ini kita penghukum itu kita tinggalkan. Itu kurikulum lama lah, walaupun dulu memang tidak pernah ada di kurikulum. Sekarang ke depannya kalau boleh sebagai manajer. Izin Bu, mungkin kenapa kita tidak boleh melakukan penghukum? Karena di sisi lain bukan hanya siswa nanti juga melakukan hal yang sama begitu. Mungkin di sisi lain juga kalau kita melakukan sebagai guru kita melakukan penghukum, posisi kontrol penghukum itu akan menjadikan trauma ya bagi siswa atau bahkan pendendam. Itu yang sangat berbahaya. Itu yang makanya guru dihindari menggunakan cara penghukum. Mungkin itu Bu. Kemudian untuk ini Bu, yang murid melanggar karena murid melanggar tadi, kalau saya tangkap tadi adalah ketika siswa ada yang melanggar, berarti siswa itu ada kebutuhan dasar yang mereka belum terpenuhi gitu Bu. Nah, kita sebagai guru mungkin harus tahu kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi. Contohnya misalnya ketika ada siswa yang datang ke sekolah, terus dia mengambil bekalnya teman yang lain. Berarti ada kebutuhan dasar peserta didik yang tidak terpenuhi, yaitu bertahan hidup, sehingga siswa itu melanggar sehingga siswa itu melakukan pelanggaran. Nah, kita sebagai guru seharusnya harus tahu
berarti ada bagian kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Melalui apa? Bisa melalui restitusi mungkin begitu Bu ya. Oke, nah ini dia. Nah, misalnya tadi dia tidak terpenuhi karena mungkin dia lapar. Wah, restitusi juga saat itu juga agak berat ya. Memang kita lakukan itu, tapi pada saat kita lakukan itu bukan berarti guru langsung apa ya menyiapkan makanan untuk siswa setiap pagi atau sekolah mungkin menyiapkan apa untuk Izin Bu, sarapan. ya. Izin Bu, kalau kita sudah tahu misalnya si siswa itu melanggar karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi seperti tadi yang bekal tadi, bukan berarti kita menyiapkan bekal mungkin ya. Salah satu solusinya adalah kita kenapa kok dia nggak bawa bekal? Berarti kita harus panggil orang tuanya Bu, bukan kita yang menyiapkan mungkin itu. Itu salah satu solusinya. Itu Sehingga dia. kalau kebutuhan dasar tersebut sudah terpenuhi, otomatis siswa tidak akan melakukan hal yang sama begitu. Iya, itu dia. Begini Bapak, kita saat tadi sudah sampaikan Sri Pusat Pendidikan. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang tua bahkan masyarakat. Nah, anggaplah anak ini dia misalnya ya, anak ini tidak mempunyai keluarga karena dia merantau terus dia hanya mungkin numpang di kayak anak wali saya dia numpang di kantor apa begitu. Ya, datang ke samping rumah itu tolong perhatikan anak ini karena ini. Nah, peran saya sebagai wali kelas apa? Mungkin kasih beras jatahnya kah? Atau peran guru lain apa? Oh, disuruh kerja di rumahnya biar nanti dia dapat uang untuk beli makan begitu. Bahkan anak wali saya yang ini pernah dibawa sama kepala bengkel saya, kalau tidak salah Pak Lausen itu ke Koya untuk kerja-kerja apa di sana terus nanti dikasih uang makan. Jadi begitu Bapak, bukan berarti kita kasih juga uang tek. Nah, itu sudah melatih salah. Tapi memberikan sesuatu alias take and give gitu Bapak. Izin Bu, tadi di langkah restitusi kan ada menstabilkan identitas ya. Identitas. Mungkin kalau yang saya baca di Google begitu teman-teman. Keyakinan kelas dulu, baru karena itu kan kita bertanya. Keyakinan kelas juga kita kan kumpulkan infonya itu dari siswa. Jadi ada komunikasi antara siswa dan guru. Jadi apa nih didaftarkan, apa yang mau ini seperti itu ya, baru kita buat keyakinan kelas yang mereka yakini bersama dengan guru. Itu bisa di kelas, bisa juga di sekolah dalam skala yang besar, tapi memang harus lebih dahulu. Makanya tadi saya tanyakan di mana ya kapan kita melakukan keyakinan kelas? Nah, kita melakukannya di awal semester. Lalu di chat-chat ini terima kasih Pak pertanyaannya. Di chat sudah ada beberapa orang juga bertanya ya Bu Deli. Di sini ada Ya, Bapak, dari Ibu bisa baca dulu ya. ya dari Bu Rati. Kalau menyuruh membersihkan kelas setelah belajar karena sudah melanggar salah satu kesepakatan kelas, itu hukuman atau konsekuensi ya, itu dari Bu Rati. Lalu dari Ibu Iwa, ini link, sorry, bukan. Ada lagi pertanyaan dari Bu Iwa. Oh, di sini. Mem, bagaimana bila sudah dihukum masih diulang berkali-kali? Lalu dari Bu Sriwati, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik anak dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung kondisi keluarga yang bermasalah dan membiarkan saat anak melakukan kesalahan? Lalu dari Miss Lisa, budaya positif yang akan kita bangun di ekosistem sekolah pasti akan berhadapan dengan situasi keluarga dan lingkungan siswa sendiri, ditambah karakteristik budaya. Apakah hanya sisi intrinsik yang diangkat atau juga dari sisi ekstrinsiknya? Itu yang baru saya dapat ya, ada beberapa pertanyaan ini. Mungkin saya dari awal dulu ya, pertanyaannya dari Bu Rati. Bila sudah selesai pelajaran, lalu siswanya disuruh bersihkan kelas karena tadi dia datang terlambat, apakah hukuman atau konsekuensi? Pertanyaan saya kembali ke Bu Rati. Bu Rati, waktu kesepakatan kelas dibuat, lalu menuju ke keyakinan kelas, apakah itu sudah disepakati lebih dahulu? Jadi kalau sudah disepakati lebih dahulu, berarti itu menjadi satu konsekuensi. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tapi sebelum kita memberikan mereka itu, tanyakan dulu kembali, kenapa tadi terlambat. Biasanya kita langsung saja kenapa terlambat gitu pas dia lihat ya. Yang terlambat 2 orang sini, misalnya siapa? Misalnya Arfan sama Napianus ke sini. Kenapa kamu terlambat? Nanti mereka datang, kenapa terlambat?
Ini gini, ya Ibu paham karena kamu terlambat begini-gini ya, seperti itu ya, secara ringkas aja langsung. Tapi bagaimana ya, menurut kalian kalau kamu terlambat nih bagaimana dengan kesepakatannya kita, kesepakatan kelasnya kita? Aduh Bu Guru kalau terlambat katanya suruh sapu, ya jadi bagaimana? Misal mau menyapu guru, ya sudah silakan sapu, gitu. Jadi berani berbuat, bertanggung jawab. Walaupun ada restitusi, tapi tadi saya katakan bahwa tetap ada konsekuensi yang harus ditanggung. Demikian juga dalam kehidupan masyarakat. Kalau pertanyaannya Bu Iwa tadi, kalau sudah tapi diulang-ulang terus bagaimana? Ya, tetap Bu. Yang diulang-ulang nih apa aja? Restitusinya atau apanya nih Bu? Bu Iwa? Bu Iwa Memang mana? itulah tugas kita. Iya. Kalau Ya, apa? Jadi sudah beberapa kali ditegur tapi dia tidak ada perubahan, ya silakan kita lakukan restitusi. Tapi masih diulang lagi, ya berarti kita harus melibatkan BK juga ya. Kita mencari kebutuhannya dia apa. Kadang-kadang mungkin sebagai wali kelas kita sulit menemukan membaca ini sebenarnya gimana secara psikologisnya nih. Ya kita kerjasama dengan BK karena BK mereka ada juga cara coachingnya bagaimana ya. Jadi kita bekerja sama dengan BK supaya BK melakukan coaching seperti itu. Tapi kita tetap menuntun. Siap. Ya, Tugas ya Bu kita. Delia. Ya memang efeknya itu tidak akan langsung terlihat saat itu ya, kita sadar bahwa tidak akan ada langsung berubah saat itu, apalagi kita bicara siswa ya. Saat itu tidak akan mungkin apa yang kita lakukan saat ini akan terlihat suatu saat pada saat mereka lulus sekolah. Begitu. Dan itu tugas kita memang meninggalkan bekas yang baik di otak mereka sehingga nanti mereka lulus, mereka juga melakukan hal yang sama kepada orang lain, yaitu pada saat mereka menangani masalah mereka. Begitu. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya ada ini, Bu Ana, Iya, dari Pak yang Frans. ada dari Bu Sri, Bu, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik anak dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung, kondisi keluarga yang bermasalah dan membiarkan saat anak melakukan kesalahan. Lalu ada lagi dari Bu Lisa itu budaya positif yang akan kita bangun di ekosistem sekolah pasti akan berhadapan dengan situasi keluarga dan lingkungan siswa. Jadi ini sama ya, hampir sama ya. Apakah hanya sisi intrinsik yang diangkat atau juga dari sisi ekstrinsiknya? Lalu dari Pak Frans ini ada tadi ya, guru tidak konsisten dengan jam mengajarnya, sehingga membuat suasana kelas tidak kondusif. Siswa bisa membuat hukuman untuk guru yang bersangkutan. Nah, ini mari kita bahas satu persatu, Bu Deli. Ya, baik. Kita mulai dari Bu Sri ya. Iya. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik? Nah, itu tadi kita sebenarnya sudah jelaskan ya. Dengan cara, ya itu kalau dia melakukan pelanggaran, saya tidak mengatakan itu kesalahan, pelanggaran karena memang peserta didik ya sudah akan melakukan kesalahan ya. Maksudnya adalah pada saat mereka melakukan pelanggaran, ya kekeliruan, minta mereka untuk mencari tahu solusinya nih apa kira-kira. Apa solusinya? Jangan kita yang menentukan solusinya, tapi biarkan mereka. Nah, dari situ mereka akan belajar. Oh, ternyata solusinya seperti ini. Oh, solusinya ternyata berat ya. Lain kali kalau saya bikin ini, saya mampukah tidak? Nah, jadi secara tidak langsung itu muncul dari dalam karena kita membiarkan mereka untuk menemukan solusinya. Begitu. Izin Bu Deli, ini mungkin dari Bu Sri konteksnya ini kondisi lingkungan yang tidak mendukung, ada keluarga yang bermasalah, dan kalau anak itu buat salah, keluarganya ya biarin aja, bahkan cenderung membela mungkin ya, karena ini masalah kita ya. Oh, berarti tidak ada, maaf saya baca dulu, dari kondisi karena keluarga ya tidak mendukung begitu ya? Iya. Nah, itu dia harus ada pemanggilan. Nah, yang kalau dari pihak sekolah kita sudah ada dari wali kelas ke kepala bengkel, kemudian guru BK pemanggilan. Kalau tidak ada berarti biasanya kita lakukan adalah kunjungan. Begitu. Kunjungan ke rumah itu dari, siswa. ya, itu dari pihak sekolah kami. Jadi harus ada kunjungan. Nah, kalau memang sangat fatal, misalnya kita ketahui bahwa, oh ternyata anak ini tinggal sendiri, orang tuanya sudah tahu kemana. Itu ada kasus di anak wali saya, Bu. Orang tuanya sudah pisah, kasihan, mamanya sudah menikah lagi, dan dia fokus mengurus anaknya dari pihak suaminya, papanya sudah pergi dan menikah, dia sendiri. Jadi pada saat dilakukan pemanggilan, tidak ada yang datang. Dan akhirnya apa? Anak itu tidak, ya kasihan, sudah tidak begitu. Dan ya itu terjadi. Nah, kita terus berupaya
Jangan berhenti, terus berupaya. Sehingga ya seperti ini, akhirnya orang tuanya datang. Pada saat anaknya sudah seperti itu baru datang. Saya sebenarnya marah sama orang tuanya. Saya marah besar. Karena gara-gara dia membuat saya sebagai wali kelas tidak berhasil. Yang menentukan keberhasilan saya pada saat anak wali saya itu berapa yang masuk, sekian juga yang lulus. Itu. Dan pada saat anak wali saya itu seperti itu, saya marah sama mamanya. Dia yang membuat saya tidak berhasil. Ya, memang sih mungkin ya saran saya mungkin memang, dan saya sudah pernah sampaikan ini kepada teman saya, memang harus ada mungkin pelatihan ya atau pendidikan khusus kepada para orang tua untuk ya kasarnya tidak hanya melahirkan tapi mendidik anak, menuntun anak juga. Ya, karena ya memang sudah ada 3 pusat pendidikan kan? Sekolah, pihak keluarga dan orang tua. Memang harus ada supaya mereka paham. Jangan hanya berpikir, oh ini tugasnya guru ini. Enggak. Begitu. Tapi kita belum tahu ini caranya kemana. Disampaikan, aspirasi kita ini disampaikan kemana. Supaya jangan ada webinar untuk guru saja, tapi juga pada orang tua. Ya, ya demikian. Ya. Kemudian, ya Ibu Ana masih ada yang ditambahkan? Tidak, langsung ke Miss Lisa saja ya, karena kayaknya di chat banyak pertanyaan. Ya. Apa hanya sisi intrinsik atau diangkat juga dari sisi ekstrinsiknya? Miss Lisa, mungkin saya bisa memberikan jawaban bahwa yang dimaksud dengan sisi intrinsik dan ekstrinsik itu adalah motivasi. Jadi motivasi siswa yang kita bangkitkan dari dalam dirinya sendiri. Itu yang kita sebut dengan motivasi intrinsik. Itu ya, Miss Lisa ya. Kalau budaya positif itu kita mengarahkannya ke nilai-nilai kebajikan universal. Dan kalau dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal itu pastinya berlaku di semua masyarakat. Jadi semua suku, semua agama, semua itu pasti dia berlaku dan itu diakui sebagai satu nilai-nilai yang kalau di kita karena dalam kurikulum Merdeka ini kita nilai kebajikan yang dipegang adalah nilai dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang nilai kebajikannya. Di situ ada kebinekaan global. Kebinekaan global itulah untuk yang menyangkut dengan budaya yang ada atau kearifan lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Tapi kalau sisi intrinsik dan ekstrinsik itu kalau itu lebih ke motivasi, membangkitkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa sendiri. Jadi dia menemukan permasalahannya apa, dia sadar masalahnya apa, dia bisa menyelesaikan, dia bisa menawarkan apa yang bisa dia solusi itu untuk menyelesaikan. Tuh mungkin ya. Bu Deli kalau ada tambahan dipersilakan karena cukup ya. Dari Pak Frans, kalau guru tidak konsisten dengan jam mengajarnya sehingga membuat suasana kelas tidak kondusif, satu sekolah siswa bisa membuat hukuman untuk guru yang bersangkutan. Bapak sebagai pimpinan bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang seperti saya katakan tadi, segitiga restitusi itu tidak hanya untuk guru, bisa juga untuk orang tua, bisa juga untuk atasan. Begitu. Ya, betul Bu. Jadi juga ini sama ya bunyinya dengan pertanyaan Bu Sriwati, kalau gurunya yang terlambat Bu, ya segitiga restitusi dari kepala sekolah dan gurunya sendiri tuh harus punya motivasi ya. Iya. Intrinsik. Jadi bukan karena takut dipanggil atasan, tapi karena Ya, memang saya kesadaran. sadar bahwa harus menjadi teladan. Dan memang pilihan kadang-kadang tuh ada bahasa gini, siapa suruh jadi guru. Kadang-kadang gitu ya. Tapi ya itulah beratnya menjadi guru. Mungkin ada yang ditambah, bukan boleh dari Bu Sandi. Sebaiknya hukuman atau konsekuensi apa yang kita berikan agar memberikan efek jera apabila peserta didik sering melanggar kesepakatan kelas? Itu Bu. Kalau konsekuensi begini, kalau bisa hukuman itu diminimalisir dan atau kalau bisa dihilangkan. Nah, konsekuensinya tergantung. Tapi jangan sampai kita jadi pemantau. Selalu mengingatkan, kalau kamu begini konsekuensinya, ya itu pemantau dong, bukan manajer. Kalau bisa ya kita berupaya menjadi manajer, ya, posisi kita menjadi manajer, sehingga kita meninggalkan bekas bagi peserta didik. Saat mereka lulus nanti menangani masalah juga mereka seperti manajer, bukan lagi cara penghukum atau pemantau, ya gitu, Ibu. Oke. Terima kasih Bu Deli.
Ya, kita sudah sampai di penghujung acara mungkin ini ya, karena sudah waktunya juga. Saya kembalikan kepada Bu Deli untuk menutup seluruh pertemuan kita di webinar kali ini. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Saya mengundang kepada Bapak pimpinan kita, Bapak Frans Nunggal Kasiamata, untuk mungkin bisa memberikan kita sepatah dua kata jika beliau hadir saat ini. Ya, kalau tidak ada mungkin kepada Ya, Ketua Oh, ada. ada, Ya. ada. Ya. Ya. Baik, Ibu, saya mengikuti dari awal sampai dengan saat ini. Terima kasih kepada komunitas praktisi SMK Negeri 3 yang sudah melaksanakan kegiatan webinar hari ini. Dan menurut saya materi yang kita bahas hari ini sangat luar biasa untuk membuka wawasan kita juga sebagai guru, sebagai abdi negara, untuk dapat melaksanakan tugas pokok kita, yaitu mengajar, mendidik, melatih, dan membentuk para peserta didik menjadi orang-orang yang punya prestasi dan berkarakter. Sehingga perubahan yang kita harapkan dari siswa itu harusnya berawal dari diri kita sebagai guru. Makanya tadi saya chat di situ, guru yang tidak melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik itu dia akan merusak ekosistem sekolah. Ini sudah jelas. Contohnya di sekolah yang sudah kita jelas-jelas kita perhatikan. Berbagai upaya kita lakukan, ya berbagai upaya ini. Dan perjuangan teman-teman itu luar biasa. Tapi ada 1, 2, 3 orang yang tidak memenuhi tugas tanggung jawabnya secara konsisten, mengakibatkan ekosistem di sekolah itu tidak kondusif. Dan ini berpengaruh terhadap peserta didik. Peserta didik merasa bahwa biasa-biasa saja. Biasa begini, biasa begitu. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan sendiri. Akhirnya perjuangan yang kita harapkan bersama akan membentuk sesuatu yang baik terhadap anak-anak tidak bisa tercapai maksimal. Nah, kita perlu membangun kebersamaan kita, kekompakan kita dalam bekerja, karena Tuhan sudah mempercayakan kita dengan tugas tanggung jawab kita sebagai guru. Guru itu digugu dan ditiru. Ya, kalau ada pepatah dalam bahasa Indonesia, kalau guru kencing berdiri, maka murid akan menirukan dengan berlari. Atau terbalik ya, guru kencing berdiri, maka siswa akan, Betul. nah begitu ya Bu ya, berlari. Nah itu, jadi selama ini siswa itu mengikuti siapa? Meniru gurunya. Kalau gurunya malas, siswanya akan malas. Tapi kalau gurunya rajin, gurunya tertib, gurunya disiplin, berdedikasi tinggi, etos kerjanya tinggi, maka siswanya juga akan terbentuk seperti itu. Nah, semoga dengan kegiatan webinar kita hari ini membangkitkan kesadaran bagi kita semua sebagai tenaga pendidik untuk dapat melaksanakan tugas pokok kita dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan sudah mempercayakan dan memberkati kita dengan gaji, tunjangan TPP, kemudian tunjangan sertifikasi, dan lain-lain. Mungkin itu saja, dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada para pengurus komunitas praktisi, juga kepada teman-teman, Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir dalam kegiatan komunitas di hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat sore. Baik, sore, terima Pak. kasih, Mbak. Terima kasih banyak, Pak. Dan Ibu Ana, apa ada kesimpulan atau langsung saja kita tutup? Izin ya, saya mau mengingatkan buat kita semua sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa tidak bisa hanya satu orang saja yang melaksanakan. Dari awal saya sudah ini ya, buat teman-teman semua mohon bisa semuanya berkolaborasi untuk dapat mencapai apa yang kita cita-citakan sebagai budaya positif di sekolah. Itu Bu, terima kasih.